إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat untuk sama-sama kita menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menuntut ilmu agama sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita doakan tuan rumah sekeluarga semoga selalu diberikan kesehatan afiat, panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dimurahkan rezeki yang halal, dan diberikan keselamatan, kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan kayak itu juga. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan kajian kita sampai halaman 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi bid darain amin. Salat sunnah rawatib. Jadi sembahyang itu ada wajib, ada sunnah. Nah wajib sudah tahu aja kita berataan sembahyang fardu 5 waktu dan sembahyang Jumat. Sembahyang sunnah itu banyak sekali sembahyang sunnah itu. Sembahyang ini adalah termasuk ibadah badan yang paling afdal. Nah, ada pertanyaan, ibadah nang wajib nang paling afdal napa? Yaitu sembahyang wajib. Ibadah sunnah yang paling afdal napa? Sembahyang sunnah jawabannya. Nah, sembahyang sunnah ini tahu aja sudah arti sunnah apa? Bila digawi dapat pahala, aman kada digawi kada berdosa, kada bapak. Nah, cuman bagi orang yang mengaku cinta kepada Nabi, dia akan mengamalkan sunnah Nabi. Sebagaimana Nabi kita pernah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa mengamalkan sunnah-sunnahku, maka sungguh dia membuktikan bahwa dia cinta akan daku ujar Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa cinta kepadaku ujar Nabi, nanti dia bersamaku di dalam surga. Salat sunnah rawatib. Rawatib itu bahasa kitanya sunnah qabliyah ba'diyah. Nah, yang mengiringi sembahyang wajib tah. Misalnya zuhur kan, ada sunat sebelum zuhur, ada sunat sesudah zuhur, itu namanya sembahyang sunat rawatib. Nah,
Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fil yaumi wal lailati ithnatai asyarata rak'atan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannati." Artinya, ujar Nabi, barang siapa di kalangan umatku, binian kalagian gak, salat sunnah, menggawi sumbayang sunnah seharianan samalaman itu sebanyak 12 rakaat. 12 rakaat kada nang sekali gawi 12 rakaat kada. Coba kita hitung lah. Misalnya sebelum subuh, sebelum fardu subuh misalnya 2 rakaat. 2 rakaat digawinya misalnya. Nah, imbah subuh tidak kalau menyunat. Nah, sebelum zuhur misalnya 2 rakaat. Ya lah, 4 dah. Padahal sebelum zuhur tuh sebanyak-banyaknya 4 rakaat. Kadang-kadang digawi 2 rakaat lah misalnya. Imbah zuhur 2 rakaat, 6 dah. Sebelum asar 2 rakaat, 8 dah. Sesudah maghrib misalnya 2 rakaat, 10. Sesudah isya misalnya 2 rakaat, 12. Misalnya tah, itu kan kada seberataan jo digawe tah. Iya, 2 aja, apalagi 4. Misalnya sebelum zuhur kan 4 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat. Ini 2 aja jumlahnya misalnya sampai 12 rakaat seharian samalaman menyunat nih. Di samping menggawe yang wajib. Nah, napa yang Allah janjikan kepada umat Nabi Muhammad yang menggawe sembahyang sunat seharian samalaman 12 rakaat itu, niscaya Allah, niscaya ini artinya pastilah, pasti terjadi. Kadang sekedar janji doang, ada pasti. Allah ini lebih janji pasti. Insya Allah bangunkan baginya satu rumah dalam gorong istana di dalam surga. Nyamannya leh bola rumah di surga. Cuman kayak namang menikmati kayaknya di surga bukan di dunia. Karena istana itu namun diberi di dunia ini, dunianya kada cocok menyandang keindahan istana itu nah. Saking indahnya surga, benda di surga itu seangganya di anak di dunia ini kada cocok. Kada cocok. Andaknya di surga aja kena. Nah, maka istana atau rumahnya ini karena kalau dipikiran dengan akal, namun kita misalnya memikirkan istana di dunia ini, anggaplah maka istana siapa yuk? Istana siapa ada di Haji Isam lah, barang aja. Ada karena kayak itu. Pokoknya surga itu karena kau dipikirkan oleh akal. Anu jar, mahayal nih surga nih, anu istananya pintunya 1000 pintu. Karena kayak itu lebih daripada itu. Jendelanya 2000. Karena kayak itu lebih daripada itu. Kemudian dengan perabot-perabotnya, dengan bidadarinya lengkap Pak, dengan tamannya, yang tamannya itu penuh dengan kebun-kebun buah-buahan yang indah-indah, yang segar-segar. Nah, bila menggawi 12 rakaat sehari, pokok dibangunkan satu istana surga. Kena isok menggawi pulang lah 2 BC. Isoknya hari-hari menggawi itu lah, sampai seminggu 7 BC. Sugihnya bukan di surga. Makalah Allah membangunkan tuh langsung tuh kan kalimatnya tuh kan banallah. Bana itu fi'il madi, menunjukkan telah terbangun, telah membangun artinya sudah dibangun. Kada nang akan dibangun kada, sudah dibangun. Bila inya menggawi
sembahyang sunat 12 rakaat Senin salaman langsung dibangun oleh Allah Ta'ala. Berarti mohon kita misalnya dibangunkan bagi kita istana di surga, itu sudah ada ngaran kita, itu ibaratnya sertifikatnya, surat-suratnya kita atas nama kita tuh. Berarti lamun sudah ada saham kita di surga tuh, insya Allah jangan masuk surga tuh. Nah itu kenapa Nabi menyebutkan fadilat ini, supaya umat sidin kada koler sembahyang, kada koler menggawi sunnah Nabi Muhammad SAW ini. Nah itu apakah lagi artinya lebih daripada 12 rakaat ini, apalagi lebih daripada 12 rakaat. Nah belistik lah jadi surga tuh jar, biar kada belistik tarang aja surga tuh. Lawan juga ujar mau kada salah di surga tuh kada ada malam. Kenapa? Malam tuh kan gelap tuh kada sip. Nah sedangkan surga tuh sesuatu yang indah, amun gelap tuh kada kelihatan gina keindahan surga. Nah ya tarang terus. Adalah mengantuk di surga tuh kada ada jua. Amun mengantuk guring kada menikmati keindahan surga tuh. Ya kalau nah jadi di surga tuh kada uyuh, kada mengantuk, kada lapar, bah makan gesan apa? Makan tuh gesan benikmat-nikmat bener ya. Kada haus, bah minum gesan apa? Minum tuh gesan benikmat-nikmat bener ya. Nah itu. Dan kita seberataan masuk surga lah. Berkat kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad nih. Sebenarnya jalan menuju surga tuh banyak benar. Di antaranya menuntut ilmu agama nih, mengamalkan ilmu agama nih. Nah, apa-apa sembahyang sunat rawatib itu, nah ini. 1, salat sunnah 2 rakaat sebelum fardu subuh. Nah, kita mulai kan awal hari itu dengan kita mengerjakan sembahyang subuh ya Allah. Nah, sebelum sembahyang subuh itu menyunat 2 rakaat. Nah itu namanya sembahyang sunat subuh atau sembahyang sunat fajar lah. Nah, salat sunat 2 rakaat sebelum fardu subuh disebut dengan salat fajar karena saat itu terbit fajar. Fajar itu bukan matahari lah. Fajar itu kayak agak kalau di timur itu ada kelihatan karena warna merah. Nah bila kelihatan itu di ujung situ tuh timbul fajar. Timbul fajar itu pertanda masuk waktu sholat subuh. Lalu orang azan subuh ya kalau dilanggar di masjid di awal waktu. Tonton azan menyunat kita. Nah menyunat itu namanya sembahyang sunat fajar atau sembahyang sunat subuh. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Artinya 2 rakaat salat fajar atau 2 rakaat sembahyang sunat sebelum fardu subuh itu pahalanya ujar Rasulullah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya dan seluruh isi dunia. Coba kita lihat dunia ini nah. Dunia ini golak besar golak dan kita lihati kan tidak kita tetamu lagi ujung dunia nih saking luasnya dunia ini pada tetamu kita ujung dunia ini dan segala bentuk kemewahan dunia nih. Apa kemewahan dunia? Intan permata, mobil, rumah, sawah, kebun dan sebagainya. Itu kan seluruh dunia ini nah amun dihitung-hitung kalau itu kada kehitungan kemewahannya nih dibandingkan dengan pahala sembahyang sunat subuh itu lebih besar pahala sembahyang sunat subuh. Berarti kalau kita ini subuh nih nah kita gawi sembahyang sunat subuh sebelum kita mengerjakan subuh, kita yakinlah saat itu kita sudah dipilih Tuhan menjadi orang yang sugih. Sugih artinya tuh diberi
pahala yang lebih besar, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya ini. Nah, misalnya duit tuh misalnya 10 juta triliun misalnya, kalah juga pahalanya lawan yang dunia dan seluruh isinya nih. Itu cuman kain apa hasilnya tuh di akhirat enak. Hanya sunat subuhnya belum lagi sembahyang subuhnya. Itu kalau dibayangkan lagi itu saking besarnya Tuhan aja yang tahu. Nah, ini baru sembahyang sunat subuh. Nah, kalau tahu ini, insya Allah kita sayang meninggalkan. Nah, sudah kalau ulun contohkan ini sudah juga nih kita sampaikan. Ini mau ulang aja lagi gini. Andaikan misalnya malam ini ada orang menjanjikan memberi duit kepada kita 5 juta kan, nggak usah banyak-banyak, 5 juta, datangi ke Banjarmasin jam 1 malam, kita datangi ya kalau melarang, biar ngantuk kita datangi, biar hujan kita datangi, biar pajah lampu, biar kada dibisikan rem jam dengan kawan jam 1 malam ini mendatangi, karena orang berjanji hendak beri duit 5 juta. Padahal kan manusia ini bisa juga lupa lawan janji, bisa juga kada ingat, bisa juga ingkar janji. Itu aja kita datangi. Ini Allah Ta'ala yang berjanji melewat lisan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kada pernah bohong, kada pernah berdusta. Allah Ta'ala berjanji siapa hambaku yang sembahyang 2 rakaat sunat fajar, akan aku beri dia pahala kayak memang di akhirat lebih besar daripada dunia dan seluruh isinya. Pahala itu kalau di akhirat ya surga tuh bang. Pahala itu di akhirat ya surga maksudnya. Surga dan seluruh isi surga, kenikmatan di surga. Nah, amun kita itu tergantung keimanan kita. Amun kita iman kita dengan hadis Nabi ini, kita tidak akan meninggalkan, kita tidak akan melandau, kita akan berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi ini. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik kepada kita untuk kita mengamalkan sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh nih. Nah, lafaz niatnya waktunya sudah tahu tadi, bila orang azan subuh masuk tuh sudah, silakan aja hendak menyunat. Nah, ini lafaz niatnya, usallinya bahasa kitanya, usalli sunnatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Jadi situlah kada buat qabliyah lah. Kenapa? Ba'diyahnya kada ada. Ba'diyah subuh kan kada ada. Jadi sini kada buat qabliyah. Usalli sunnatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu niat di dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dalam Allahu Akbar itu aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, kata kadang aku sembahyang sunat sebelum subuh tuh kada. Sunat subuh aja. Nah, apa ayatnya yang dibaca di 2 rakaat itu? Nah, dan lebih bagus lagi di rakaat pertama sesudah Fatihah baca surah Alam Nashrah. Apalagi kalau Alam Nashrah, baca Fatihah dulu kan, wajib baca Fatihah tuh. Hendak membaca doa iftitah bagus juga di rakaat pertama, baca doa iftitah, baca Fatihah, hanya baca Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Berarti harus hafal nih, harus hafal. Amun kada hafal bang, nah amun kada hafal ganti ya dengan kuliah ayyuhal kafirun, surah al-kafirun surah hafal. Jar guru 22 boleh lah. Maksudnya Alam Nasrah kuliah ayyuhal kafirun. Boleh boleh aja. Baca alam tarakai banyak keluar lah. Boleh aja. Dua-dua. Dan pada rakaat kedua sesudah Fatihah baca surah Alam Tarakai. Alam Tarakai fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai habis.
Nah, itu fadilatnya saya di dalam kitab ini juga di awal-awal rasanya siapa yang mengamalkan kayak itu nah sembahyang sunat subuh alam tarake alam nasyrah alam tarake anunya ayatnya sudah Fatihah lam yusibuh alamun ya dia tidak ditimpa oleh penyakit orangnya insya Allah kada penyakitan insya Allah orangnya kada panggaringan insya Allah orangnya diberikan kesehatan terus tapi lah mau setahun tuh ada garing itu biasa aja setahun sekali mesti garing supaya menghapus dosa karena garing seharian sama laman itu menghapus dosa setahun jadi bagus saja kita setahun mesti sekali garing bagus saja juga supaya menghapus dosa setahun karena meriap dingin seharian sama laman itu menghapus dosa setahun cuman ini kada penggiringan dah ada penyakitan dah nah itu amaliyahnya nah selain tadi mendapatkan pahala lebih besar daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, jadi pian dah kau mengamalkan ini nah, pian lebih sugih daripada jangan orang Islam lah, jangan haji bisa menggawi juga misalnya ini ya kalau nang kada menggawi tuh contohnya kayak Ronaldo kan orang kafir tuh sugihnya. Nah, pian sugih daripada Ronaldo. Siapa lagi nang Ratu Elizabeth mati pang itu sudah leh. Pian menggawi ini misalnya, pian lebih sugih daripada Ratu Elizabeth. Nah, cuman kayak nabang di akhirat. Di akhirat pang. Kita akan orang Islam, mesti orang Islam nang sugihnya menggawi juga ya Allah. Nah, itu yang pertama sembahyang sunat. Sebelum subuh disebut dengan sembahyang sunat rawatib. Nah, nya sembahyang sunat ini juga menambali dan kita kekurangan dalam mengerjakan sembahyang wajib. Sembahyang wajib ini pasti ada dah kekurangan kita. Bujur lah bro. Nambali nang kekurangan wajib bujur. Bujur. Contohnya misalnya kita sembahyang kada tapi khusyuk kan tuh termasuk kekurangan dah. Lalu dengan kita mengerjakan sembahyang sunat qabliyah ini mana pali nang kurang itu akhirnya jadi sempurna. Dua sembahyang sunat rawatib salat sunnah qabliyah atau sebelum fardu zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat namun serakaat tidak bang lah jadi sekurang-kurangnya 2 rakaat sebanyak-banyaknya 4 rakaat 4 rakaat. Hikmahnya orang sembahyang di masjid lah amun di rumah bisa oler pian menyunat di bujur tak tapi lamun kita ke masjid asal ke masjidnya basungsong lah insyaallah tagawi tak misalnya orang azan lalu datang ke masjid orang nyunat mau kita menyunat juga hikmahnya sembahyang di masjid amun di rumah bisa oler pian. Nah asal wajibnya aja nah sunat itu bisa koler itu keistimewaan sembahyang di masjid itu ada daya tariknya ada magnetnya karena di masjid tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala jadi orang dapat rahmat Allah taala itu lalu nya dapat taufik kau menggawi sunnah qabliyah ba'diyah itu nah itu nah jadi sebelum fardus zuhur itu ada namanya qabliyah zuhur bisa menggawi 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, bukan 4 rakaat, syukur-syukur 2 rakaat digawi. Nah, apa fadilatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla qabla al-fajri rak'ataini wa qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha ba'da adh-dhuhri arba'an wa arba'an qabla al-'asri dakhala al-jannata." Artinya barang siapa daripada umat Nabi nih binian kalakian kah mengerja salat sunnah sebelum fajar sebelum fardu subuh ya sembahyang salat fajar 2 rakaat dan mengerja salat sunnah sebelum fardu zuhur 4 rakaat nah sebelum zuhur 4 rakaat dan mengerja salat sunnah sesudah fardu zuhur
4 rakaat pulang ba'diyah zuhur nih, dan mengerja salat sunnah sebelum fardu asar pulang 4 rakaat, niscaya dia akan masuk surga. Itu hadis Nabi. Sembahyang sunat sebelum fajar 2 rakaat ya Allah, sebelum zuhur 4, 6 dah, kemudian tambah lagi sesudah zuhur 4, 10 leh, sebelum asar 14 leh, 14 rakaat nih. Jadi ada kecucukan dengan hadis sebelum tadi kan. Kalau sebelum hadis sebelum tadi kan siapa sembahyang saya semalaman 12 rakaat dia akan dibangunkan istana di surga. Kalau ini 14 rakaat leh masuk surga. Nah, artinya kan bila orang masuk surga itu nyata dapat rumah di surga. Nah, itu. Dan lagi sabda Nabi, man shalla qabla zuhri arba'an kana ka'adli raqabatin min bani Ismaila. Artinya barang siapa salat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat, niscaya pahalanya seperti memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail. Itu pahalanya gonal artinya, karena keturunan Nabi Ismail itu termasuk orang-orang pilihan, orang-orang mulia. Lalu misalnya orang mulia ini lalu jadi budak, lalu kita kalau memerdekakan budak keturunan orang mulia ini, nah itu pahalanya gonal juga. Padahal faktanya di zaman sekarang kan ada lagi budak ya lah. Kita hendak memerdekakan budak di zaman sekarang, kalau lagi budaknya kan ada juga. Tapi pahalanya terus-terusan sampai hari kiamat bisa kita dapatkan dengan cara kita sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Itu sama pahalanya memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail. Nah, adapun lafaz niatnya jika 2 rakaat, misalnya ini aku ada akunnya 4 rakaat kebanyakan ya, 2 rakaatnya menggawi ya. Nah ini 2 rakaatnya menggawi ya kalau Bapak juga daripada kadada. Nah kayak ini usalli sunnata qabliyatiz zuhri rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnata qabliyatiz zuhri rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyang sunnat sebelum zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah kita niatnya nih dalam takbiratul ihram. Mohon ayatnya tuh terserah aja sudah Fatihah. Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Atau kada ayat-ayatannya kada baju asal baca Fatihah aja di 2 rakaat itu. Nah, itu kalau menggawi 2 rakaat aja. Nah, menggawi 4 rakaat apa ya niatnya? Adapun lafaz niatnya jika digabung ke 4 rakaatnya, ya bisalah kayak ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bisa gitu. Atau ke 4 rakaatnya aja sekaligus 1 kali salam bisa juga. Menurut biasanya menggawi 4 rakaat langsung 1 kali salam aja. 4 rakaat digawi 1 kali salam. Ada 2 rakaat salam, 2 rakaat salam untuk ada bisa juga kayak itu. Nah ini anak niatnya usalli sunnata qabliyatiz zuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala. Nya usalli ini kada wajib lah, sunat aja. Nak usalli kadang ya kada apa juga. Yang penting niat. Nah, ini niatnya. Nah. Artinya aku sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, itu di dalam Allahu Akbar lah. Pakai tahiyat awal aja. Mun 4 rakaat itu tasarah aja hendak pakai tahiyat awal kah ada kah? Tahu apa juga? Nah, 4 rakaat gawe. Nah, itu caranya. Qabl itu qabliyatiz zuhri. Adakah di redaksi lain? Ini kan yang tadi usolli qabla zuhri. Yang sebelum itu Usalli
harus kopian sih gitu. Mana ya qabla zuhri? Tuh hadis kalau tadi. Man shalla qabla zuhri tadi. Itu hadis nih tuh lain usalli. Nah usalli itu qabliyah. Qabliyah bukan qabla zuhri kada. Karena apa namanya inya tuh di penyesuaian dengan kalimat sunat sebelumnya. Sunat itu kan pakai ta'ala. Jadi qabliyah itu pakai ta juga. Jadi supaya disesuaikan dengan kalimat sunnah. Usalli sunnata qabliyati zuhri. Nah, kadang usalli sunnata qabla zuhri kada. Hanya mungkin supaya menyesuaikan dengan kalimat nang sunnah tadi. Sunnah itu kan ada tak titik betitik lah, lalu qabliyah tuh ada juga di anda kita betitik. Nah, kadang nang usalli sunnata qabla zuhri kada qabliyati zuhri. Nah, kayak itu. Artinya aku sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, itu kan kita gawe ya sembahyang zuhur ya lah, sembahyang wajibnya nih. Nah, kemudian yang ketiga termasuk sembahyang sunat rawatib juga salat sunnah ba'diyah atau sesudah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Nang ini biar amun koler menggawi hari-hari sekali barang seumur hidup. Nang menggawi ini nih sekali barang seumur. Tandanya kita mengamalkan sunnah Nabi nih. Tandanya kita mengamalkan ilmu agama nih. Sekali barang seumur hidup nah. Misalnya isok tah, imba isoknya ayo akan menggawi kan apa lagi? Dua aja tah, tapi bagus nah hari-hari pang supaya banyak misi rumah di surga. Nya kan inilah nang membedakan antara kita nih lawan para wali-wali Allah Ta'ala, para aulia tuh itu sunat tidak. Amun kita nih orang awam lah, anggaplah kita nih orang awam bukan wali Allah Ta'ala yang banyak kekurangan dari ibadah. Kita nih sembahyang zuhur 4 rakaat kelak, wali Allah Ta'ala 4 rakaat juga sama, sembahyang zuhur 4 rakaat juga. Wali Allah Ta'ala sembahyang maghrib, kita sembahyang maghrib 3 rakaat, wali Allah Ta'ala sesaman dah, contohnya sesaman, iya 3 rakaat juga sembahyang maghrib sama. Yang membedakan itu di segi sunnahnya. Bila banyak sunnahnya, itu orang yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali-wali Allah Ta'ala tuh nang sunnahnya nih nang dibanyaki dan diri istiqomahakan. Itu nang membuat mereka dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda deh, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang mengamalkan sunnahku, apalagi rancak mengamalkannya, banyak pulang, istiqamah pulang, faqad ahabbani, maka dia sungguh mencintai aku dan aku pun cinta kepadanya. Mun Rasulullah cinta kepadanya toh, Allah Ta'ala cinta tuh kepadanya. Berarti orang tuh kekasih Allah Ta'ala. Karena wali Allah Ta'ala itu ya kekasih Allah Ta'ala. Nah, jadi yang membedakan kita lawan wali-wali Allah Ta'ala di segi sunnahnya aja, wajib itu sama aja juga. Sembahyang 5 kali seharian sama wajib sama aja juga. Cuman mereka sedekahnya, salawatnya ribuan, 10.000. Kita paling berapa sehari ini paling tiga kali masih paling 10 kali. Tuhannya nang sampai 10.000, istighfarnya 1.000, zikirnya 20.000. Nih tuh. Itu yang membedakan kita dengan para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Segi nang apa namanya kewajiban sama ibaratan. Nah, jadi nang menyebabkan mereka itu diangkat derajatnya di sisi Allah menjadi kekasih yang menjadi Allah Ta'ala itu karena mereka itu mengamalkan sunnah dibandingkan nang di samping nang wajib. Nah, wajib itu sudah sempurna lah, lalu ditambah dengan nang sunnah-sunnahnya. Nah, itu. Jadi namun kita hendak dicintai di sisi Allah, di sisi Rasulullah itu amalkan sunnah nih. Nang wajibnya nyata bang lah, nang sunnah juga ditambahin nang sunnah. Nah, salat sunnah ba'diyah sesudah zuhur, ada ngarannya sembahyang sunat sesudah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Namun kada hakon 4 rakaat 2 rakaat barang. Nabi kita bersabda, kadida waktu aja seorang ya. Koler benar ya padahal. Ada kita nih waktu padahal cuman koler benar ya. Kita nih kada sibuk-sibuk amat juga. Namun di pangantinan bang hakon aja baharianan bentang harianan ya Allah nongkrong di pangantinan kan ada aja waktu untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk sunnah Rasulullah. Nah, jadi kita harus adalah disisihkan waktu kita untuk akhirat. Untuk akhirat ini untuk kita juga toh, bukan untuk orang lain. Karena kita ini harus punya bekal banyak kesan kita hidup di kubur.
Dikubur tuh lawas, hidup dikubur di dunia setengah aja paling 80 tahun 70 tahun di dunia nih dikubur. Nah, kayak itu kelampaian lawas sudah sini dikuburan. Kayak Imam Syafi'i lawas sudah sini dikubur. Jadi dikubur tuh lawas pada di dunia. Nah, perlu banyak kita bekal. Namun mengharapkan orang, karena kalau diharapkan orang kita aja mau pikir-pikir menambah amal ibadah nih di dunia nih. Nabi kita bersabda, man hafadha ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha ay ba'da zuhri harramahullahu ta'ala 'alan nari. Artinya barang siapa memelihara ini artinya menggawi rutin. Nah, memelihara ini menggawi rutin karena sekali aja dah. Memelihara secara istiqomah akan sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat dan sesudah zuhur 4 rakaat, niscaya Allah haramkan dia tersentuh api neraka. Nah, jadi kada disentuh api neraka ini artinya kada masuk neraka orang toh bis kisahnya masuk surga artinya orang toh bila amalannya sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat. Misalnya gitu aja amalannya nih. Nang lain kada menyunat misalnya. Ini aja nang disunatinya sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat. Nah, itu diharamkan dia tersentuh api neraka. Cuman sembahyang wajib digawe pang yang 5 waktu tak. Nah. Adapun lafaz niatnya jika 2 rakaat ini sembahyang sesudah zuhur lah. Usalli sunnata ba'diyatiz zuhri. Usalli sunnata ba'diyatiz zuhri rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, aku sembahyang sunat ba'diyah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Nah, amunnya tahu aja sudah ya Allah nang sembahyang kayak biasa bang ya Allah nang ayatnya Fatihah qul ya ayyuhal kafirun kedua Fatihah qul huwallahu ahad. Nah, adapun niatnya jika digabung ke 4 rakaatnya misalnya hendak menggawi 4 rakaat ada pabolahan juga ya Allah baik daripada ngongot baik menggawi 4 rakaat nih lalu hendak digabung boleh amun 2 rakaat salam 2 rakaat boleh juga digabung boleh juga ke 4 rakaatnya. Nah, kayak ini caranya. Usalli sunnata ba'diyatiz zuhri 4 raka'atin lillahi ta'ala. Artinya, aku sembahyang sunnat ba'diyah zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, gawe 4 rakaat. Hendak pakai tahiyat awal ada atas saja. Nah, makanya kita di masjid kita tuh di setelah azan zuhur itu kadang agak kada cepat dah kamatnya diberi waktu kepada jamaah untuk menyelesaikan sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Nah, kemudian setelah mengerjakan sembahyang zuhur itu tasarah haji itu anak-anak bulik silahkan ya kalau anak menyunat bagus juga, anak menyunat di masjid bagus juga, hendak menyunat di rumah bagus lagi. Ini sebenarnya nang bagus tuh menyunatnya di rumah, sembahyang sunat di rumah. Tapi lamun sampai ke rumah kada taguyu nih. Melihat gawian misalnya banyak lalu kada lagi menafsu hendak sembahyang, baik menggawi di masjid kalau menyunatnya nih. Nah. Kemudian yang keempat termasuk sembahyang sunat rawatib, salat sunnah asar dikerjakan sebelum mengerjakan salat fardu asar 2 rakaat atau 4 rakaat. Serah aja hendak 2 rakaat, hendak 4 rakaat. Nah, cuman kalau 4 rakaat ini dapat khususiyat doa daripada Rasulullah SAW. Siapa hendak didoakan Nabi dah hari itu bila hendak dapat doa Rasulullah gawi sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat. Ini nah, Nabi kita bersabda itu maksudnya berdoa
Nabi kita berdoa. Waktu Sidin hidup, Sidin berdoa. Dan doa Sidin itu kabul. Nah, ujar Nabi, rahimallahu mra'an. Rahimallahu mra'an shalla arba'an qabla al-asri. Rahimallahu mra'an shalla arba'an qabla al-asri. Artinya, semoga mudah-mudahan Allah merahmati atau menyayangi orang Islam yang salat sunnah 4 rakaat sebelum salat fardu asar. Artinya Nabi berdoa tuh, doa Nabi itu pasang terus tuh. Jadi bila ada umatnya nih sembahyang manyunat sebelum asar 4 rakaat, inya dapat doa Nabi, dirahmati Allahnya, disayangi Allahnya. Nah, 4 rakaat menggawinya, asal 4 rakaat, dirahmati Allah, disayangi Allah. Ada nomor takon, ulun sudah menggawinya 4 rakaat rancak benar sudah ya. Tapi hidup ulun ini sial terus ya. Dirahmati apa ya? Nah, jadi kita orang beriman nih kan tidak istilah sial itu kan ada. Sial itu apabila menggawi dosa. Amun kita sialnya apa aja kita? Padahal kita sudah dijelaskan tadi tuh. Orang beriman tuh kan ada sial. Amun inya dapat nikmat, inya bersyukur, baik baginya. Amun inya dapat musibah, inya sabar, baik baginya. Kan ada sial. Ika mengatakan kata sial tuh nak pegang kisahnya. Nah, apa aja aku bulik dari masjid hilang sandalku ya. Hilang sandalku ya, dapat rahmat apa itu ya? Nah, jadi jar kita hilang sandal tuh musibah kada? Musibah aja. Nah, kalau dapat musibah itu sepatutnya orang beriman kayak apa sikapnya? Sabar bang ya. Nah, jadi kita namun orang beriman tuh dapat musibah sabar, dapat pahala lainnya. Dapat pahala sabar aja. Nah, dapat pahala tuh berarti rahmat. Berarti hilang sandal tuh rahmat. Jadi arti rahmat itulah bukan cuma dapat duit, dapat kenikmatan dunia. Arti rahmat itu dapat kebaikan dari Allah. Pokoknya rahmat itu maknanya kebaikan dari Allah. Dan rahmat itu kadang mesti berupa kenikmatan, kenyamanan dunia. Bisa juga rahmat itu datang kepada kita berupa kadang nyaman, tapi menurut nafsu lah ada nyaman. Nah, contohnya contoh sembahyang asar nih, sembahyang sunat asar nih 4 rakaat. Kan didoakan Nabi tadi supaya dapat rahmat. Kabul doa Nabi nih. Tapi sembahyang asar bang jual ya Allah. Boleh ke rumah haro di mamai bini dapat rahmat nampan itu ya. Nah, di mamai bini itu kan bila kita sabar dapat pahala lah. Pahala itu rahmat Allah lah. Nah, berarti di mamai bini itu rahmat Allah. Berarti kabul doa Rasulullah tadi. Itu biar kita cara menyikapi hidup kita nih kayak itu. Amun kita berilmu nih tenang aja. Misalnya jar aku imbah malakan nang sembahyang qabli asar ni 4 rakaat haro tuh jar betisku tersipak napak aja berdarah jar. Rahmat apa nih itu jar? Kita sudah tahu tadi rahmat Allah tuh kan mesti nang nyaman. Bila kita dapat nang kada nyaman lalu kita sabar dapat pahala. Pahala itu rahmat. Nah, berarti tersipak tunggul berdarah itu rahmat Allah Ta'ala. Namun kita menyikapi kayak itu kada sedih kita. Alhamdulillah. Nah Pak, orangnya kayak itu bila orang ma'rifat kepada Allah, orang wali-wali Allah Ta'ala itu bila nang anggaplah tersipak tunggul berdarah, alhamdulillahnya. Kadang innalillah tuh kada, innalillah tuh orang makam di bawah, makam rendah, makam orang awam. Namun orang nang sudah makam para aulia tuh alhamdulillah. Kenapa? Ingatnya hadis Nabi, iza ahaballahu abdan ibtalahu, apabila Allah cinta kepada seorang hamba Allah mengujinya, Allah memberikan musibah. Allah Ta'ala sayang on aku. Nah, lalu diberinya aku ini musibah, lalu aku sabar, lalu aku dapat pahala. Nah, pahala itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kenapa menikmatinya di kubur? Nah, kayak itu.
Aku sudah tuntungnya mengamalkan ini jar. Ujar Nabi, siapa mengamalkan 4 rakaat sebelum asar maka disayangi Allah, dirahmati Allah. Isa kalinya jar. Oh maanku dimakan di tikus. Wah, bedulu tikus makan nih. Dapat rahmat apa jar? Nah, itu orang gak ada paham. Menurut paham, Nabi pernah bersabda, apabila kamu dan Nabi menanam pohon, menanam biji-bijian lalu tumbuh, lalu berbuah. Sekalinya buah itu dimakan oleh burung, dimakan oleh tikus, dimakan oleh binatang, maka itu adalah pahala sedekah. Berarti kita secara tidak langsung bersedekah lawan tikus, bersedekah lawan burung. Lalu kita mendapatkan pahala itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti lamun kita gagal panen, rahmat Allah taala juga kan. Sabar pulang kita nih, dapat pahala sabar pulang kita, dapat pahala sedekah pulang. Namun orang marifat kepada Allah tuh ada sakit hatinya. Ada sakit hatinya. Ada juga entah itu hadis Nabi lah, entah itu perkataan ulama lah. Seorang yang beriman dia berdagang. Anggaplah contoh berdagang, ini musim durian nih parak dah. Berdagang nang kada bertahan lawas toh. Bila kada payu buruk. Berjualan pisang misalnya, berjualan durian, kada denang menukarinya buruk nih. Maka Allah maras kepada hambanya itu dan Allah ganti dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah menimpa kepada kita nih, contoh kita berdagang sekalinya kada payu ada nukarinya. Hari itu bahkan buruk tuh diberiakan gini kan dahon lagi. Paling beriakan lawan nang kucing atau ayam, makanya bang sedekah yo to ngarannya kalau. Nah, Allah Ta'ala ganti dengan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Berarti lah orang tuh berdagang saya ada payu menunya paham situ nah. Tuhan memberikan rahmat kepadaku. Berarti amun Tuhan memberikan rahmat kepadaku, Tuhan menyayangi aku, berarti aku kan perlu sakit hati. Aku kan perlu sangkal atas takdir Tuhan ini. Tuhan tuh berbuat baik kepadaku. Hakikatnya nih itu pandangan orang yang marifat kepada Allah. Mungkin kita orang awam dia ya gitu bang, sakit hati, sangkal, kesal, mengeluh, tak ungut dan sebagainya. Orang beriman kan ada itu. Nah itu maksud rahmat Allah. Jadilah itu bang rahmat Allah Taala nih, kebaikan dari Allah. Kan mesti nang nyaman, namun nang nyaman tuh memang nyata ada rahmat Allah Taala ya lah. Saya dapat duit, dapat awak sehat, rahmat Allah. Nah, cuman ketika kita dapat sakit garing, rahmat Allah Ta'ala juga. Amun kita sabar dapat pahala, dosa diampuni, rahmat Allah Ta'ala juga. Adapun lafaz niatnya jika 2 rakaat, usalli sunnatul asri raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyang sunat asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Namun 2 rakaat menggawi ya dapat pahala aja bang. Kada nang dapat nang doa Nabi nya dapat doa Nabi itu bila 4 rakaat menggawi. Nah adapun lafaz niatnya jika digabung ke 4 rakaatnya, maksudnya 2 rakaat tuh digabung tuh jadi 4 rakaat kalau aja. Nah itu digawi 1 kali salam. Nah ini usalinya, usalli sunnatul asri 4 rakaatin lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyang sunat asar 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Lalu salam, lalu qomat, lalu sembahyang asar ya lah. Nah kayak itu. Baik kita mengerjakan sembahyang asar berjamaah kah, sembahyang sorangan kah, tetap kita disunahkan kita menggawi sunnah sebelum asar nih. Cuma tadi kada membuat qabliyah lah, karena ba'diyah asar kada ada. Nah, jadi usali sunatal asri aja, kada ada usali sunata qabliyatul asri itu kada, karena ba'diyahnya kada. Jadi imbah tontong sembahyang asar itu kada ada menyunat. Haram kita sembahyang sunat. Nah. 5 salat sunat qabliyah 2 rakaat sebelum maghrib, sebelum fardu maghrib. Nah, ada riwayat hadis dari Ibnu Hibban, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi rak'ataini. Orang ada tahu panglah apa
martabat hadisnya nih, apakah dhaifkah, saya kada tahu juga nah. Artinya sesungguhnya Nabi Muhammad salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, lafaz niatnya usalli sunnata qabliyatil maghribi raka'ataini lillahi ta'ala. Ada jawaban ulun mendengar lah dari mulut ke mulut ya bang, itu Nabi itu kada pernah riwayat, kada pernah bang menggawi jar sunnah sebelum maghrib ini, cuman ada sahabat menggawi dan Nabi pun membiarkan aja. Itu pertanda kan boleh aja tah. Kan ada sebagian yang sebelum maghrib tuh kada menyunat, imbah azan tuh langsung komat di sekumpul bang kayak pak. Kayak itu aja. Di kampung ulun kayak itu ya, imbah tuntong azan dulu lah, tuntong azan maghrib langsung komat, langsung kada menyunat. Tapi wah ini menyunat pang dah di kampung ulun. Di kampung ulun di sana, di kampung kita di Selan ini kita menyunat ya bang. Nah, lafaz niatnya usalli sunnata qabliyatil maghribi raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyang sunat sebelum maghrib 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang keenam, mungkin itu saja yang kita baca. Insya Allah nanti kita sambung. Itu gini dulu ya, kalau diamalkan gak ada kasumbayangan ya kalau nah ini yang penting gawinya. Nah mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah kalau mengamalkan, dan mudah-mudahan kita seberatan dapat syafaat Rasulullah SAW, berkat mengamalkan sunnah Rasulullah, dapat keampunan dari Allah, dapat kecintaan dari Allah, dan mudah-mudahan kita seberatan diberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.